Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan ajila ya arhamar rahim. Ma'asyiral ummahat wasyabat a'azakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia untuk kita saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita datang ke tempat ini untuk mencari ilmu, semoga Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga dan dihitung sebagai sesuatu dalam rangkaian jihad fisabilillah. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya pada akhirnya insya Allah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah kaidah fikih, yaitu al-adlu fil ibadati min akbari maqasidi asy-syar'i, yang artinya bahwa pertengahan dalam beribadah itu adalah sebesar-besarnya tujuan daripada syiadat Islam. Ada 3 poin yang akan kita bicarakan. Pertama terkait dengan makna kaidah, yang kedua dalil-dalil kaidah, dan yang ketiga contoh penerapan daripada kaidah tersebut di atas. Sebelum kita bahas tentang makna kaidah, kita akan coba jelaskan terlebih dahulu tentang al-qawaidul fiqhiyatil kubra. Artinya kaidah dasar dalam fikih. Kalau kita merujuk kepada literatur Islam, ada 5 kaidah dasar dalam ilmu fikih, yang nanti masing-masing itu punya turunannya. Kaidah dasar fikih yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada maksud, tujuan, dan niatnya. Kaidah ini dilandaskan kepada hadis Rasulullah yang sudah sering kita dengar, yaitu masalah niat. Ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan bagi tiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian Rasulullah memberikan contoh yang merupakan penerapan daripada kaidah ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka hanya dunia yang ia dapatkan, tetapi tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awim ro'atin yang tihuha, atau karena
berniat untuk menikahi seorang wanita di tempat hijrahnya, maka yang ia dapatkan yaitu bisa menikahi wanita yang menjadi idamannya di tempat hijrahnya, tapi tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu beberapa contoh terkait dengan kaidah yang pertama. Kaidah dasar fikih yang kedua adalah al-yaqin la yuzal bisyak. Bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya, ketika seseorang sudah yakin dia sudah berwudu, kemudian di tengah jalan dia ragu, apakah sudah batal ataukah masih punya wudu, maka dihukumi dia masih punya wudu. Karena dia yakin sudah wudu, yang dia ragukan adalah batalnya, maka hukumnya dia masih punya wudu. Atau seseorang ragu dengan jumlah rakaat sholatnya. Sholat zuhur ragu sudah 3 rakaat ataukah sudah 4 rakaat, maka dihukumi baru 3 rakaat. Karena yang 3 itu yang yakin, yang 4 itu yang diragukan. Maka kaidah mengatakan al-yakin la yuzal bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kaidah dasar fikih yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Contoh, orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri, dia boleh duduk. Yang tidak bisa duduk, bisa berbaring. Yang tidak bisa berbaring, disolati alias meninggal dunia. Atau pakai isyarat, terakhir ya, pakai isyarat. Tidak bisa, sudah disolati. Ya, meninggal dunia. Itu beberapa contoh ya, bahwa al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Misalnya juga contoh yang lain, orang yang kesulitan untuk melaksanakan sholat pada waktu bepergian, maka dia boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. Orang yang merasa berat berpuasa pada waktu bepergian atau karena sakit, maka dia boleh berbuka dan menggantinya pada hari yang lain, dengan menerapkan kaidah tadi, bahwa kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Kaidah dasar fikih yang keempat adalah al-masyaqqah atau ad-dararu yuzal. Segala bentuk yang membahayakan itu harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Contohnya, seseorang yang tersesat di hutan, tidak mendapatkan makanan dan minuman kecuali daging babi sama khamr misalnya, maka dia boleh mengkonsumsinya. Karena kalau tidak, dia akan meninggal dunia. Berarti dia dalam keadaan madharah, dalam keadaan berbahaya, maka harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Ya memakannya, tetapi sesuai dengan kebutuhannya dan secukupnya. Tidak boleh makan dengan lahap, apalagi disimpan, hanya sekedar untuk mempertahankan hidupnya. Itu contohnya. Kemudian kaidah yang terakhir, yang kelima, adalah al-adatu muhakkamah, bahwa yang namanya adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan tidak boleh. Misalnya adat di sebuah desa, kalau ada hajatan ngundang bidu wanita, kemudian nyanyi, kemudian mungkin bergoyang bersama sambil nyawer misalnya.
Maka adat yang seperti itu tidak boleh dipertahankan, tidak boleh jadikan sebagai kalau itu boleh. Karena adatnya begitu, tidak boleh. Karena itu adat bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum ketika tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya dalam masalah besaran mahar ataupun mas kawin. Kalau kita merujuk kepada Quran, hadis, tidak ada satupun yang menjelaskan berapa besarnya mahar itu. Maka besaran mahar, mas kawin dikembalikan kepada adat setempat. Pantasnya berapa? Dan itu jadi hukum yang harus diikuti. Misal di Pekalongan katakanlah, bagi yang mampu adatnya maharnya 1 juta misalnya. Yang kurang mampu misalnya 500.000, yang miskin katakanlah 200.000, itu jadi ketentuan. Maka kalau ada orang mampu maharnya cuma 200.000, berarti menyalahi adat, tidak boleh, ya, karena tidak ada ketentuan berapa maharnya. Karena mahar di Saudi berbeda dengan mahar di Indonesia, kan begitu. Di Saudi ngikuti adatnya Saudi berapa maharnya, di Indonesia ngikuti adatnya Indonesia. Karena memang tidak ada ketentuan besaran mahar, hanya ada isyarat al-ghala fil muhur, larangan untuk bermahal-mahalan dalam penentuan mahar, tidak boleh. Apalagi sampai membebani seorang wanita, seorang pria sehingga takut menikah karena tidak kuat bayar maharnya, ya kan? Nabi mengatakan sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan dan yang paling mudah. Nabi mengatakan itu, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan dan yang paling mudah. Karena mahar itu bukan untuk membeli seorang wanita, bukan. Sebagai bentuk penghargaan dan menunjukkan kesungguhan dia untuk menikahi. Ingat, mahar bukan untuk membeli seorang wanita. Justru sebagai bentuk penghargaan sebagai seorang wanita, ya, dan menunjukkan kesungguhan bahwa dia akan menikahinya, maka dia berikan mahar. Maka Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat, iltamis walau khataman min hadid, berikan maharmu kepada calon istrimu meskipun hanya berupa cincin yang terbuat dari besi. Berapa harganya? Murah, boleh. Cincin yang terbuat dari besi, bukan dari emas atau perak, ya. Itu menunjukkan ada isyarat agar tidak bermahal-mahalan dalam masalah penentuan mahar atau mas kawin. Nah, itulah 5 kaidah dasar dalam fikih. Nah, yang akan kita bahas itu merupakan salah satu turunannya dari kaidah dasar fikih yang ketiga, yaitu apa tadi? Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Bahwa kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Ini terkait dengan masalah peribadatan. Maka kaidahnya mengatakan al-adlu fil ibadati min akbari maqasidi syar'i. Bahwa pertengahan dalam masalah ibadah itu adalah bentuk sebesar-besarnya daripada tujuan pensyariatan dalam Islam. Baik, sekarang kita masuk kepada makna kaidah. Jadi keadilan dan pertengahan adalah ciri yang menonjol daripada agama Islam dan umatnya. Agama Islam adalah agama pertengahan. Artinya agama yang mengikuti prinsip wasatiyah. Wasatiyah itu pertengahan, moderasi. Ya. Sehingga tidak boleh dalam masalah ibadah kita berlebih-lebihan sehingga memberatkan diri, dan juga tidak boleh meremehkan. Jadi ada di tengah-tengah. Juga umat Islam ini adalah umat yang pertengahan, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami Allah jadikan kalian umat Islam sebagai umat yang pertengahan.
Makna umat pertengahan adalah umat yang berada di pertengahan antara dua sikap ekstrim. Itu maknanya. Umat pertengahan adalah umat yang ada di pertengahan antara dua sikap ekstrim. Kita ambil contoh misalnya Islam mensyariatkan adanya keberanian, asyaja'ah. Asyaja'ah, keberanian, itu adalah sikap terpuji di antara dua sikap ekstrim. Di atasnya ada ceroboh, di bawahnya ada penakut, di tengah-tengahnya adalah keberanian. Maka seorang pemberani tidak boleh ceroboh, juga tidak boleh jadi penakut. Ya. Ambil contoh begini, seseorang di rumahnya kedatangan 5 perampok, semuanya bisa bela diri dan pakai senjata tajam. Sementara dia seorang diri di rumah, tidak bisa bela diri, tidak punya senjata. Maka dia tidak boleh gegabah mencoba untuk melawan kelima perampok itu. Kalau mati konyol. Itu namanya ceroboh. Kalau berani merawan 5 perampok, dia seorang diri, tidak bisa bela diri, tidak bawa senjata, menghadapi 5. Kalau dia nekat melawan, itu bukan berani, itu ceroboh namanya. Itu namanya ceroboh, bukan berani, karena dia tidak bisa memperkirakan bahaya. Tetapi seandainya perampoknya cuma 1, tidak bawa senjata, dia di rumah bersama keluarganya, dia bisa bela diri, ada senjata, kok tidak berani melawan, berarti penakut dia. Nah, maka di tengah-tengahnya adalah berani itu. Jadi berani adalah sikap terpuji yang ada di antara dua sikap ekstrim. Di atasnya ceroboh, di bawahnya adalah penakut. Contoh yang lain adalah sifat dermawan. Sifat dermawan adalah sifat yang terpuji yang ada di antara dua sifat ekstrim. Di atasnya ada boros, di bawahnya ada kikir, di tengah-tengahnya adalah dermawan. Artinya seorang dermawan tidak boleh boros, tidak boleh kikir. Karena boros itu sikap tercela. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu menjadi saudaranya setan. Dan setan itu sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi boros adalah sikap tercela. Begitupun dengan kikir. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke leher. Tangan terbelenggu ke leher itu kinayah, sindiran bagi orang yang kikir. Nah, maka di antara boros dan kikir, di tengah-tengahnya ada dermawan. Maka dermawan itu adalah sikap yang terpuji yang ada di antara dua sikap ekstrim, antara boros dan kikir. Itu sekedar contoh untuk menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang pertengahan. Makanya ada satu hikmah yang mengatakan bahwa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, tidak berlebihan juga tidak meremehkan. Ada yang mengatakan ini adalah perkataan daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Jamaah sekalian, ibadah termasuk perkara yang wajib dikerjakan secara adil dan pertengahan. Ya, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Tetapi ibadah itu harus dilakukan secara adil dan pertengahan. Tidak boleh berlebih-lebihan, juga tidak boleh menyepelekan atau meremehkan.
Dan berlebih-lebihan dalam ibadah itu termasuk pelanggaran dalam syariat Islam. Mengapa? Karena berlebih-lebihan dalam masalah ibadah di luar batas kemampuannya itu bisa menimbulkan kejenuhan. Akhirnya tidak istiqomah atau bahkan berdampak buruk pada kesehatan tubuh si pelakunya. Contoh, orang sebetulnya tidak mampu puasa Daud, tapi dia paksakan untuk puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Dia coba seminggu bisa, sebulan bisa, setengah tahun akhirnya kok jenuh. Kok ternyata berat puasa Daud itu. Akhirnya tidak istiqomah. Yang tadinya mungkin puasa Senin Kemis berubah puasa Daud karena jenuh, malah ditinggalkan sama sekali puasa sunnahnya. Tidak istiqomah. Karena fisiknya tidak kuat, dipaksakan puasa Daud, akhirnya malah sakit-sakitan. Itu contoh. Itu contoh. Jadi berlebih-lebihan dalam masalah ibadah di luar batas kemampuannya itu bisa menimbulkan kejenuhan, tidak istiqomah, bahkan bisa berdampak kepada kesehatan si pelaku. Beda kalau dia mampu tidak masalah. Kalau mampu silakan, tapi kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Apalagi itu adalah ibadah sunnah, bukan wajib. Maka yang wajib dalam beribadah adalah mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya secara pertengahan dan tidak berlebih-lebihan. Ingat, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi semua yang Allah syariatkan dari berbagai macam bentuk ibadah itu sudah standar. Dalam ilmu Allah, manusia pasti kuat untuk melaksanakannya. Makanya dalam pelaksananya tidak perlu dilebih-lebihkan di luar batas kemampuan dirinya. Hendaknya seseorang tidak memberikan tekanan kepada dirinya sendiri dengan sesuatu yang melampaui batas kemampuannya sehingga mengakibatkan kemadharatan terhadap agama dan dunia si pelakunya. Itu penjelasan tentang makna kaidah al-adlu fil ibadati min akbari maqasidi asy-syar'i. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua tentang dalil. Dalil yang terkait dengan kaidah di atas kita sampaikan 3 dalil. Yang pertama sebuah hadis Nabi yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di sini Anas bin Malik menceritakan dengan mengatakan jaa salasatu rahtin ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istrinya Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan kepada para istri Nabi bagaimanakah ibadahnya Nabi di rumah. Karena yang tahu persis bagaimana ibadah Nabi di rumah ya para istrinya. Makanya ketiga orang tadi penasaran, ingin tahu bagaimana ibadah Nabi di rumahnya. Falamma ukhbiru, ketika ketiganya diberikan penjelasan tentang bagaimana ibadah Nabi, maka taqalluha. Mereka merasa ibadah mereka tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan ibadah Nabi. Ketika diberitahu Nabi itu kalau sholat malam, saking lamanya berdiri sampai kedua telapak kakinya bengkak-bengkak. Kalau pagi hari Nabi tanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Kalau dikatakan tidak ada, maka Nabi mengatakan, inni shaimul yaum. Kalau begitu hari saya berpuasa. Ini menunjukkan Nabi banyak berpuasa sunnahnya. Akhirnya mereka merasa ibadah mereka bertiga tidak ada apa-apanya dibanding ibadahnya Nabi. Faqalu, maka mereka mengatakan, wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalah artinya kita bila dibandingkan dengan beliau Rasulullah?
Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Beliau Rasulullah seorang nabi, seorang rasul yang telah dijamin surganya, yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi begitu ibadahnya. Kalau begitu kita ini ibadahnya tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan beliau. Qala ahaduhum. Maka salah satu di antara mereka bertiga mengatakan, amma ana fa inni usallil laila abadan. Kalau begitu mulai sekarang saya akan sholat sepanjang malam selama-lamanya. Wa qala akhar, sementara yang mengatakan ana asumud dahra wala uftir. Saya akan puasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka. Wa qala akhar, kemudian yang kedua mengatakan ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Saya akan hidup membujang. Itu tekad mereka, janji mereka ketika mereka tahu bagaimana ibadah Nabi. Faja'a Rasulullah ilaihim. Kemudian datanglah Rasulullah kepada mereka. Rasulullah menemui mereka. Faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian bertiga yang tadi mengatakan begini-begini? Kamu mengatakan akan sholat terus panjang malam. Kamu mengatakan akan puasa terus, tidak akan berbuka. Kamu mengatakan tidak akan menikah. Ama wallahi inilah ahsyakum lillah. Kata Nabi, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Wa atqakum lah, dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dibandingkan kalian. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku berpuasa juga berbuka. Aku tidak puasa terus. Memang Nabi banyak berpuasa sunnah, tapi tidak puasa terus menerus. Berbuka, berpuasa juga berbuka. Wa usolli wa arqud. Saya sholat juga saya tidur, tidak sholat sepanjang malam. Kemudian wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah dengan beberapa wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku, maka dia bukan termasuk di antara golongan atau umat. Inilah hadis pertama yang kita jadikan sebagai dalil bahwa dalam ibadah itu tidak boleh berlebih-lebihan, harus sesuai dengan kemampuannya. Hadis yang kedua, hadis dari Abdullah bin Amr al-As. Abdullah bin Amr bin al-As, di mana pada suatu hari Rasulullah berkata kepadanya, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Jadi di sini Rasulullah ingin cross check dengan Abdullah, karena beliau dengar kalau Abdullah itu kalau siang puasa, kalau malam sholat, terus begitu. Puasa siang hari, kalau malam, sepanjang malam dia sholat. Makanya beliau cross-check, betul kamu begitu? Fakultu bala ya Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan, ya betul. Itu yang saya lakukan. Kalau siang puasa, kalau malam sholat malam. Qala fala taf'al. Kemudian Nabi mengingatkan, la taf'al, jangan kamu lakukan yang seperti itu. Nabi melarang. Nabi melarang perilaku daripada Abdullah yang kalau siang dia puasa terus, kalau malam sholat terus, tidak pernah tidur. Sum wa aftir. Berpuasalah dan berbukalah. Jangan puasa terus. Wakum wanam, sholatlah
Dan tidurlah, jangan sholat malam terus, tapi juga harus istirahat tidur. Mengapa? Wa inna li jasadika 'alaika haqqon. Karena jasadmu itu punya hak yang harus kamu penuhi. Kalau kamu siangnya puasa, malamnya sholat, kapan istirahatnya? Kapan kamu bisa menikmati makanan? Ingat, jasadmu punya hak untuk mendapatkan asupan makanan yang memadai. Jasadmu juga butuh istirahat, tidak sholat terus. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan, dan kedua matamu itu punya hak untuk dipejamkan waktu tidur. Kalau kamu semalaman sholat, kapan mau memejamkan, mengistirahatkan matamu? Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan ingat, istrimu juga punya hak. Nah, kalau kamu siangnya puasa, malamnya sholat, kapan mau menggauli istrimu? Ingat, istrimu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, dan tamumu juga punya hak yang harus dihormati, harus disambut. Kalau kita bertamu ya ke rumah seseorang, ya, kemudian tuan rumahnya menghidangkan makanan, kita disuruh makan, kemudian kita tanya, loh, Anda kok tidak makan? Dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Kan kita tidak mungkin makan sendirian. Tuan rumahnya cuma ngeliatin toh itu, karena masih berpuasa. Jadi tamu juga punya hak untuk kamu hormati, untuk kamu terima. Ya, atau datang malam hari, tamunya tidak ditemui karena apa? Masih sholat. Jadi tamu itu juga punya hak untuk disambut, untuk dihormati. Wa inna bihasbika anta suma kulla syahrin salasata ayyam. Wahai Abdullah, cukup bagimu kalau mau puasa sunnah cukup 3 kali dalam sebulan. Tidak perlu puasa terus. Mengapa? Fa inna laka bi kulli hasanatin asyra amsalihha. Fa inna dzalika siyamu dahri kulli. Karena setiap kebalikan itu dilipat gandakan 10. Jadi kalau kamu puasa sehari, nilainya sama dengan puasa 10 hari. Kalau kamu bisa puasa sunnah sebulan 3 kali pada ayamil bid misalnya, itu nilainya sama dengan kamu puasa 1 bulan. Kalau itu kamu lakukan terus, itu artinya sama dengan kamu puasa sepanjang masa. Nilainya, ya. Jadi meskipun tidak puasa terus, kalau bisa mencukupkan sebulan puasa sunnah 3 hari, rutin istiqomah, itu nilainya sama dengan puasa sepanjang masa. Karena sehari puasa nilainya sama dengan 10 hari. Fasyaddatu fasyudda alayya. Ternyata Abdul ini orangnya keras, dan dia bersikap keras kepada Nabi. Maka Nabi pun bersikap keras kepadanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ajidu quwwatan. Wahai Rasulullah, aku lebih bisa dan lebih kuat untuk hanya puasa 3 hari dalam sebulan. Wong saya itu biasa puasa terus, masa suruh hanya puasa 3 hari dalam sebulan? Itu gampang bagi saya. Jadi intinya Abdullah menolak dikasih rukhsah, keringanan oleh Rasulullah. Kamu tidak usah puasa tiap hari, cukup puasa 3 hari dalam sebulan. Tapi dia tidak terima. Maka Nabi mengatakan, fasum siyama Nabiullah Daud alaihissalam, wala tazid alaihi. Kalau kamu masih ingin memperbanyak puasa kamu, silakan kamu puasa seperti puasanya Nabi Daud, dan jangan ditambahi. Karena itulah puasa sunnah yang terbaik. Tidak ada puasa sunnah yang lebih baik daripada puasa Daud.
Sehari berpuasa, sehari berbuka. La tazid alaih. Jangan kamu tambahi. Itu pesan Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wa makana siyamu Nabi Alaihi. Lantas bagaimana puasanya Nabi Dawud?" Qala nisbudah. Kata Nabi, puasa Dawud adalah setengah tahun, setengah masa. Dikatakan setengah masa karena sehari berpuasa, sehari tidak. Ya. Itu adalah puasa Dawud. Fakana Abdullah yaqulu ba'da ma kabira ya laitani qabiltu rusatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Abdullah di usia lanjutnya menyesal. Kenapa dulu saya tidak menerima rukhsahnya Nabi? Cukup dengan berpuasa sunnah 3 hari dalam sebulan. Ternyata setelah tua Abdullah sakit-sakitan. Karena diforsir untuk puasa Dawud, padahal dia tidak mampu. Saya katakan kalau mampu tidak masalah, tapi dia termasuk yang tidak mampu, sehingga ketika tua dia sakit-sakitan gara-gara memaksakan diri untuk puasa Dawud, padahal dia tidak mampu. Maka dia misal mengatakan, seandainya dulu saya menerima rukhsah dari Nabi, maka keadaan saya tidak akan seperti ini di usia tua ini. Itu satu bentuk penyesalan dari Abdullah bin Amr al-As. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah itu tidak boleh dilakukan berlebih-lebihan di luar batas kemampuannya. Hadis yang ketiga dari Buraidah al-Aslami, riwayat daripada Imam Ahmad, di mana Rasulullah bersabda kepadanya, "Alaikum hadiyan qasdan." Hendaknya kalian hadian, artinya mengikuti petunjuk. Karena ibadah itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya harus ada syariatnya dan ada contohnya. Tidak boleh ngarang sendiri. Maka pesan Nabi, hendaknya kalian dalam beribadah itu mengikuti petunjuk Nabi. Kemudian qasidan. Qasidan itu artinya beramal sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Fa innahu man yushadda hadzal yaghlibuhu. Sesungguhnya barang siapa yang memperberat diri dalam agama ini, pasti dia akan kalah. Contohnya Abdullah. Dia memayahkan diri, memberatkan diri dengan melaksanakan puasa Dawud. Ternyata dia dikalahkan. Di usia tuanya dia sakit-sakitan. Ya, itu pesan Rasulullah. Ya, barang siapa yang memperberat dirinya dalam agama ini, maka dia pasti kalah. Ini juga menunjukkan dalam masalah ibadah kita harus pertengahan, tidak boleh berlebih-lebihan. Jamaah sekalian, akan tetapi sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa memperbanyak amal adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak makruh dengan 3 syarat. Jadi orang yang ingin berlebih-lebihan dalam masalah ibadah itu boleh. Jadi hukumnya mubah, tetapi harus memenuhi 3 syarat. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh memberatkan dirinya dengan ibadah yang di luar batas kemampuan dirinya. Syarat yang pertama, hendaknya hal itu tidak menyebabkan kejenuhan. Kalau sampai berlebih-lebihan dalam beribadah, akhirnya jenuh, tidak istiqomah, lebih baik sewajarnya. Ya. Karena sabda Rasulullah, ahabbul a'mailallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu amal yang dilakukan secara dawam, secara terus-menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Sedikit istiqomah itu lebih daripada banyak tapi tidak istiqomah.
lebih baik orang mencukupkan puasa Ayyamil Bid atau Senin Kemis tapi istiqomah daripada mencoba puasa Daud cuman bertahan hanya 1-2 bulan, setelah itu tidak puasa lagi. Lebih baik seseorang itu istiqomah baca Quran habis maghrib sampai isya, katakanlah setengah juz atau 1 juz, daripada sekali baca 10 juz kemudian berhari-hari tidak pernah lagi baca Quran atau berbulan-bulan tidak pernah baca Quran. Lebih baik sedikit tapi istiqomah, sehari 1-2 halaman istiqomah itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak istiqomah, ya. Karena kita manusia bukan malaikat yang kadang timbul rasa jenuh, ya kan? Beda dengan malaikat, yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu bertasbih siang dan malam tidak henti-hentinya. Karena malaikat tidak punya nafsu. Dari mulai diciptakan sampai nanti, yaitu kerjanya tasbih, mensucikan Allah. Beda dengan kita. Ketika kita melebihkan dalam ibadah di luar batas kemampuan kita, yang timbul adalah rasa jenuh. Kalau jenuh artinya mutung. Kalau mutung tidak istiqomah. Nah, itu yang tidak diinginkan. Ya, itu syarat pertama. Boleh berlebih-lebihan dalam ibadah asal tidak menimbulkan kejenuhan. Tapi kalau menimbulkan kejenuhan sebaiknya sewajarnya. Kemudian syarat yang kedua, tidak memberatkan diri di luar kemampuannya. Ya, tidak memberatkan diri di luar kemampuannya. Jadi masing-masing harus ngukur. Saya ini mampu enggak melakukan ibadah itu? Kalau dia ngukur, saya kok mampu puasa Daud, silahkan. Tapi kalau enggak mampu, jangan dipaksakan. Saya mampu kalau tiap malam sholat tahajud 3 jam, mampu, nggak silakan. Tapi kalau tidak mampu, ya semampunya lah. Ya, jangan sampai nanti berdampak pada kesehatan fisiknya karena kurang tidur. Yang ketiga, tidak menyebabkan meninggalkan perkara yang lebih penting. Ini yang penting. Jangan sampai berlebih-lebihan dalam ibadah sunnah malah meninggalkan yang wajib. Memaksakan diri sholat tahajud tiap malam dari jam 12 sampai jam 4 misalnya, 4 jam itu. Begitu jam 4 capek, ngantuk, tidur, bangun jam 7, hilang subuhnya. Subuh wajib, tahajud sunnah. Maka jangan sampai meninggalkan perkara yang lebih penting, yang lebih wajib untuk mengejar yang sunnah. Ingin maksimal dalam sedekah, ingin wakaf, rumahnya dijual, dia milih kontrak, ya, biar dapat uang banyak, rumahnya dijual, disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan, dia malah milih kontrak, akhirnya tidak bisa bayar kontrakan karena uangnya habis. Nah, itu salah. Ya. Maka itulah 3 syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang itu ingin berlebih-lebihan dalam masalah ibadah. Ya, kalau bisa hukumnya mubah, boleh. Ya, tapi kalau
tidak bisa memenuhi, maka hendaknya beribadah itu sewajarnya. Ingat pesan Nabi, alaikum hadiyan qasdan. Kalian dalam beribadah harus mengikuti petunjuk Nabi. Ya. Karena apa? Al aslu fil ibadati mamnuun illa ma syuri'a. Itu kaidah. Pada dasarnya segala bentuk peribadatan itu mamnu, tidak boleh dikerjakan illa ma syuri'a, kecuali ada syariatnya. Jadi kalau ibadah itu tidak ada syariatnya, itu terlarang. Ya, itu kaidah. Ya, al aslu fil ibadah mamnu illa ma syuri'a. Pada dasarnya segala bentuk peribadahan itu terlarang kecuali ada syariat. Kaidahnya mengatakan al-ibadatu mabniyatun alal ittiba la alal ibtida. Ibadah itu dibangun atas dasar mengikuti. Ya, bukan mengada-ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti siapa? Yang ikuti petunjuk Rasulullah. Kita tidak boleh ngarang sendiri, termasuk memberatkan diri di luar batas kemampuan kita. Itulah beberapa kaidah yang harus kita pedomani dalam masalah beribadah kepada Allah, hendaknya sewajarnya, tidak terlalu memberatkan diri. Jamaah sekalian, kemudian poin yang terakhir, yang ketiga, beberapa contoh penerapan daripada kaidah di atas. Ya, meskipun sebagian sudah kami berikan contohnya, tetapi tidak masalah, kita coba ulang lagi beberapa contoh penerapan dari kaidah di atas. Yaitu apa tadi kaidahnya? Al-adlu fil ibadati min akbari maqasidis syar'i. Pertengahan dalam masalah ibadah itu adalah sebesar-besarnya maksud dan tujuan daripada syariat Islam. Ya. Contoh yang pertama adalah berpuasa terus-menerus atau sholat malam terus-menerus, ya, seperti yang tadi dilakukan oleh Abdullah bin Amr al-As, ya, sehingga menyebabkan badan lemah dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tadi terkait dengan puasa terus-menerus yang dalam istilah agama dinamakan shaumud dahri. Shaumud dahri artinya puasa sepanjang masa. Puasa terus, tidak pernah berbuka. Nabi melarang dengan mengatakan la soma liman soma dahro. Tidak dianggap berpuasa orang yang berpuasa sepanjang masa. Artinya apa? Tidak boleh. Puasa terus itu tidak boleh. Shaumud dahr itu tidak boleh. Paling maksimal itu adalah puasa Daud. Sehari puasa sebaru buka. Tapi kalau puasa terus tidak boleh. Apalagi ada hari-hari yang dilarang berpuasa, kan? Hari raya kan tidak boleh. Hari tasyrik tidak boleh berpuasa. Atau puasa wisol. Puasa wisol tidak boleh. Nabi mengatakan la tuwasilu, jangan kamu melakukan puasa wisol. Wisol artinya nyambung. Hari ini berpuasa, ya, tadi pagi sudah makan sahur, waktu berbuka dia tidak berbuka. Waktu sahur tidak sahur. Kemudian masuk puasa hari kedua. Artinya nyambung. Wisol artinya nyambung. Dia puasa 2 atau 3 hari berturut-turut tanpa makan sahur dan berbuka. Itu dilarang. Tapi mengatakan la tuwasilu.
Jangan kamu berpuasa dengan cara wisol tadi, nyambung, itu tidak boleh. Ya. Apalagi jelas-jelas puasa yang tidak ada contohnya. Seperti puasa mutih. Ya, hanya makan nasi putih sama air putih, tidak dengan yang lainnya. Apalagi makan daging-daging dari makhluk yang bernyawa, tidak boleh. Itu tidak ada syariatnya. Yang ada syariatnya pun kalau berlebih-lebihan tidak boleh, apalagi tidak ada syariat, tidak ada tuntunannya. Puasa mutih ada puasa ngebleng atau ngebleng. Itu puasanya orang-orang yang ikuti kejawen. Katanya untuk olah jiwa atau barangkali untuk mendapatkan kesaktian. Ya. Jelas itu tidak ada tuntunannya, maka jelas dilarang. Yang ada tuntunannya saja, kalau berlebihan di luar batas kemampuan, itu hukumnya tidak boleh, apalagi tidak ada contohnya. Ya. Karena itu bisa menyebabkan tadi badan lemah dan tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya. Misalnya dia paksakan kalau malam tidak tidur sholat. Siangnya ngantuk, padahal dia punya kewajiban cari nafkah untuk keluarganya. Tidak boleh kan? Harusnya siang bekerja, cari nafkah, karena semalaman ibadah, ngantuk, capek. Akhirnya tidur, kapan cari nafkahnya? Ya, jadi tidak boleh. Itu contoh yang pertama, ya, berpuasa terus menerus atau sholat malam terus menerus, tidak boleh. Kemudian yang kedua, mengeluarkan semua hartanya untuk disedekahkan, namun kemudian dia meminta-minta kepada manusia. Ya, tadi kita contohkan itu, punya rumah satu-satunya, mau sedekah banyak, mau infak banyak, mau wakaf nggak punya. Akhirnya dia jual rumah satu-satunya itu demi untuk bisa maksimal dalam sedekah, infak, atau bahkan wakaf. Akhirnya dia ngontrak. Akhirnya tidak bisa bayar kontrakan. Akhirnya apa? Minta-minta sama orang. Itu juga sikap yang salah. Ya, jadi ini dua contoh, ya, yang mewakili contoh-contoh yang lainnya daripada sikap berlebih-lebihan dalam masalah ibadah. Itu tidak boleh. Jadi berlebih-lebihan tidak boleh, meremehkan juga tidak boleh, atau menggampangkan. Tidak boleh meremehkan. Sudah masuk waktu sholat, tidak apa-apa, waktunya kan panjang kan? Ya, waktunya panjang. Sholat isyaknya jam 11. Sholat duhurnya setengah 3. Sholat maghribnya, sholat asarnya hampir masuk waktu maghrib. Itu namanya meremehkan. Sementara sebaik-baik amal adalah as-sholatu fi awali waktiha. Sebaik-baik amal adalah sholat pada awal waktunya. Itu contoh meremehkan, ya, contoh meremehkan. Ya. Jadi dalam masalah ibadah kita harus pertengahan. Ya. Di atasnya adalah sikap hulu. Jadi ini adalah wasatiyah, pertengahan, di atasnya hulu. Hulu itu artinya berlebih-lebihan. Di bawahnya ada at-tafrid. At-tafrid adalah meremehkan. Maka kita, umat Islam adalah umat pertengahan. Dan agama kita juga agama pertengahan. Maka dalam masalah ibadah kita harus sewajarnya sesuai dengan kemampuan kita. Barangkali itu yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhir ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la karban illa nafastah
ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.